Apa kabarnya? Kak Grace percaya kalian baik-baik aja. Happy Sunday ya. Oh iya, hai juga buat yang ada di Zoom. Wah, Kak Grace lihat udah pada cantik dan ganteng banget nih. Oh iya, Kak Grace mau tanya, kalian masih inget gak sama shout out kita? Kak Grace mau tes ya. Yuk, Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi. Shouters Kids, fun and connected. Yeay! Nah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang sangat baik. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami ketika kami masih tidur. Hari ini kami siap untuk beribadah dan memuji Tuhan. Kami percaya kami akan mendapatkan hal yang baru dan akan bersenang-senang bersama. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat beribadah ya kids. Shouters Kids, fun and connected. Yeay! Kids, kita adalah anak Tuhan yang penuh kuasa. Oleh karena itu, yuk kita belajar untuk mengucapkan harapan kita yang baik di dalam Tuhan. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama, ikutin gerakan Kak Anya dan Kak Gege ya. Yeay! Katakan, kuat, penuh kuasa, hebat, tak terkalahkan. Yesus, kau telah buktikan, bahkan badai kau tenangkan. Kini rohmu bekerja nyata, hidup di dalamku. Kuasa yang membangkitkanmu, hidup bekerja dalamku. Betapa hebatnya Roh Kudus bekerja, Dia hidup dalamku, ku hidup dalam Dia. Kini ku berjalan, nyatakan Kau Tuhan, mujizat-Mu nyata di tiap langkahku. Oh, 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 oh. Yuk kita nyanyi lagu ini dari awal. Kuat, penuh kuasa, hebat, tak terkalahkan. Yesus, kau telah buktikan, bahkan badai kau tenangkan. Kini rohmu bekerja nyata, hidup di dalamku. Kuasa yang membangkitkanmu, hidup bekerja dalamku. Betapa hebatnya Roh Kudus bekerja, Dia hidup dalamku, ku hidup dalam Dia. Kini ku berjalan, nyatakan Kau Tuhan, mujizat-Mu nyata di tiap langkahku. Betapa hebatnya Roh Kudus bekerja, Dia hidup dalamku, ku hidup dalam Dia. Kini ku berjalan, nyatakan Kau Tuhan, mujizat-Mu nyata di tiap langkahku. Oh, 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 sing, oh, oh, yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Kids, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dan muji Tuhan bareng-bareng, oke? I will sing, I
will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Woo! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Yuk kita nyanyiin lagu ini dari awal. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Whoa, woo. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Sing, whoa, we praise you now. Come on, sing. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name. One more time. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Come on, say it. Jesus. Halo, kids. Waktunya kita untuk memberi. Di sini, Kak Jo sebagai guru olahraga di Sekolah Minggu Soterski. Oke? Sebelum kita memberi, kita mau baca di Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Langsung Kak Jo baca ya.
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah kids, pasti kids di rumah semua sudah pernah dengar, bahkan sering dengar tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, tahu nggak kids, 5 roti dan 2 ikan ini diberikan oleh seorang anak kecil. Waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah di padang rumput. Di situ ada 5.000 orang yang berkumpul untuk mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus. Nah, waktu itu mereka sudah mengikuti sampai siang, waktunya mereka makan. Lalu murid-muridnya bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah orang-orang ini bisa kita belikan makan? Karena mereka sangat banyak, kita tidak punya uang yang cukup." Lalu di situ tiba-tiba ada anak kecil datang memberikan 5 roti dan 2 ikan kids. Lalu Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, 5 roti dan 2 ikan itu memberkati 5.000 orang, bahkan tersisa 12 keranjang kids. Gitu. Jadi dari ayat firman Tuhan hari ini, kakak mau mensupport kids di rumah untuk memberi dari apa yang kids punya, dari apa yang kids diberikan oleh orang tua kids, uang jajan kids, memberi dengan sukacita. Dan kakak percaya pasti Tuhan yang sama, yang memberkati 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, Tuhan yang sama juga akan memberkati kids dan melipat gandakan berkat yang kids terima. Gitu kids. Tuhan akan memberkati orang tua kids, memberkati kids dan keluarga. Mari kids, sebelum kita memberi, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kids mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kami percaya Tuhanlah yang memberkati dan melipat gandakannya pemberian yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Soldiers kids, fun and connected. Bye. Kids, dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mengatakan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita sembah Dia. God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the Lamb that was slain. Katakan, He is risen from the dead. He is risen.
is the Lamb that was slain. Sing, He is risen from the dead. He is risen. He is high and lifted up. Heaven and earth adore. He is risen from the dead. He is risen. He is high and lifted up. Heaven and earth adore. Mari kita katakan, God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son, His only Son, Jesus. Oh, yeah, that He gave His only Son. Oh, yeah, Jesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Wah, puji Tuhan, pasti kalian semua sehat-sehat, amin. Kakak percaya Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua dan Dia melindungi kita semua. Nah, hari ini Kak Joshua mau cerita nih. Tapi sebelumnya Kak Joshua mau tanya dulu sama adik-adik, gimana sih perasaan adik-adik kalau kamu tahu bahwa kamu tuh dikasihi sama papa, sama mama, sama guru, teman-teman, bahkan sama orang di sekitarmu? Pasti adik-adik perasaannya seneng banget, bener ya? Lalu bagaimana perasaan adik-adik saat tahu kalau Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kalian? Wah, pasti perasaannya lebih seneng lagi, bener gak? Karena kita tahu Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Nah, coba deh bayangin, kira-kira sebesar apa ya perasaan sayangnya Tuhan Yesus sama adik-adik? Pasti besar banget ya. Nah, cerita kali ini kakak ambil dari kitab Markus 10 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Yuk adik-adik kita dengerin ceritanya ya. Pasang telinganya, duduk yang manis, duduk yang rapi, fokus, oke? Nah ini dia. Suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada juga anak-anak kecil seperti adik-adik semua. Mengapa ya anak-anak kecil itu dibawa? Wah, ternyata anak-anak kecil itu dibawa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ketika nanti selesai mengajar, Dia bisa menjamah dan memberkati anak kecil itu. Pasti anak-anak itu udah semangat banget nih, dari rumah udah siap-siap mau ketemu sama Tuhan Yesus, pakai baju yang bagus, pakai parfum mungkin ya. Lalu ada sesuatu yang terjadi. Sayang sekali, murid-murid Tuhan Yesus justru malah memarahi orang-orang yang membawa anak-anak tersebut. Kenapa ya murid-murid Tuhan Yesus melarang anak-anak kecil itu ya datang sama Tuhan Yesus? Mereka berpikir bahwa anak tersebut akan mengganggu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar. Bagaimana ya perasaan anak itu ketika mereka tahu mereka tidak boleh dekat sama Tuhan Yesus? Sedih banget pasti mereka ya. Tapi ternyata kabar baiknya Tuhan Yesus mengetahui hal itu. Justru ketika Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus malah tegur murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang sama aku. Jangan halang-halangi mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang boleh menghalangi adik-adik untuk datang sama Tuhan Yesus. Adik-adik bisa ketemu sama Tuhan Yesus anytime, anywhere, kapan aja, di mana aja, melalui berdoa,
melalui membaca firman, melalui beribadah. Dan ini menandakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan kita istimewa bagi Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena anak-anak memiliki hati yang berbeda. Wow, kalian berbeda. Anak-anak mau percaya dan menerima kebenaran. Anak-anak punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Benar, adik-adik seperti itu. Anak-anak juga mempunyai hati yang lembut, mau percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya seperti anak-anak ini. Masih ingat nggak murid-muridnya Tuhan Yesus ada berapa? Berapa? 12. Betul. Ini bukti Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Bukan hanya orang dewasa. Tuhan Yesus mengasihi kita sejak dari kandungan mama kita. Wow. Tuhan membentuk kita dengan cara yang ajaib. Karena kita ini istimewa bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Semua anak-anak adalah mahakaryanya Tuhan. Ada hewan yang unik, ya? Ada bunga yang indah. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang jauh lebih unik, indah, berharga, bahkan istimewa. Siapa? Ya adik-adik semua. Kalian tuh istimewa banget di mata Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu, dipeluk sambil berkat, sambil meletakkan tangannya ke atas mereka. Dia memberkati mereka dan memeluk mereka. Wah, senang banget ya. Mereka dipeluk sama Tuhan Yesus, diberkati sama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Bilang, Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus ingin dekat sama kamu. Ia ingin memberkati kamu selamanya. Aduh, Tuhan Yesus baik banget ya. Tuhan Yesus mau menemani kamu 24 jam. Saat kamu lagi sedih, mungkin kamu lagi senang, Dia selalu bersama dengan kamu. Dia mengenal nama kamu satu persatu. Tuhan Yesus tahu di mana rumah kamu. Wow. Dia tahu apa masalah kamu. Dia tahu bahkan masa depan kamu. Wow. Tuhan Yesus mengasihi kamu, bahkan Dia mati buat kamu. Tuhan Yesus ingin menjadi sahabat kamu. Apakah adik-adik mau bersahabat sama Tuhan Yesus? Pasti dong, ya nggak? Tuhan Yesus bukan hanya memberkati kita dengan kepintaran, kebutuhan sehari-hari, dengan kesehatan, tapi Tuhan Yesus juga mau kita selalu dekat sama Dia. Tuhan Yesus mau kita selalu ngobrol sama Dia. Bagaimana cara kita bisa dekat? Terus kita bisa ngobrol sama Tuhan Yesus ya? Nah, kakak kasih tahu tipsnya nih. Misalnya adik-adik bisa dengan cara membaca dan mendengarkan firman seperti saat ini. Apalagi ya cara bisa dekat sama Tuhan Yesus? Berdoa. Apalagi? Beribadah. Betul? Lalu bernyanyi, memberikan puji-pujian, menari buat Tuhan. Betul? Nah, dari demikian ceritanya saat ini kita mau menghafalkan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Kita hafalkan ayat ini ya. Yuk, coba kita sebutkan ayat ini dengan mengganti kata seorang pun dari anak-anak ini dengan nama kamu. Oke? Contoh, Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu di surga tidak menghendaki supaya siapa? Joshua hilang. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Karena kasih-Nya yang besar, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa kamu. Supaya kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus itu apa? Selamat. Ya. Jadi sebesar apa kasih Tuhan Yesus sama kamu? Jawabannya ada di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Yesus kepada adik-adik sangat besar, tidak terhingga kasih-Nya buat adik-adik semua. Buat adik-adik yang saat ini belum percaya sama Tuhan Yesus,
ini adalah waktu yang tepat untuk kamu percaya sama dia. Oke? Tuhan Yesus mengasihi kamu. Dia juga ingin kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Dia mau kamu tuh menerima kesembuhan, menerima keselamatan. Kamu mau percaya nggak sama Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi hidup kamu. Kalau iya, yuk ikut Kak Joshua, angkat tangan dan kita mau berdoa. Oke? Nah, ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya bahwa Engkau adalah juru selamatku. Engkau sangat mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya hari ini Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas hidupku. Dan aku percaya Kau menjadi sahabat terbaikku sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, buat adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini saatnya buat adik-adik, ayo kita bersyukur sama apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Bagaimana Dia sudah menebus dosa kita dan sudah menyelamatkan kita. Ayo kita hidup di dalam pertobatan kita dengan cara kita beribadah yang sungguh-sungguh, atau dengan cara kita juga bisa berbuat yang baik sama mama papa kita dengar-dengaran sama mereka, kita berbuat baik sama teman-teman kita sayang, menyayangi kakak, menyayangi adik kita, berbuat baik sama mereka. Dengan demikian, kita sedang bersyukur sama Tuhan Yesus. Oke? Sekian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi, Shouters Kids, fun and connected. Bye guys, see you next week.